Selamat berjumpa pada kali ini, dan pada kuliah ini kita akan mengambil topik eh, reaksi tanaman terhadap infeksi virus tumbuhan. Sengaja pada latar belakang saya tampilkan tiga buah buku yang saya tulis. Pertama, Virologi Tumbuhan di edisi 2 yang diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian biologi molekuler interaksi virus dan tumbuhan. Kemudian pada tahun 2022, awal tahun 2022, ini diterbitkan aplikasi bioteknologi dalam pengendalian penyakit virus pada tanaman. Khusus untuk topik kali ini, saya mengambil salah satu bab yang ada dalam buku biologi molekuler interaksi virus dan tumbuhan. Mudah-mudahan ketiga buku ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang virologi tumbuhan. Nah, kalau kita pertama mengulangi lagi, ini adalah perkenalan atau mengenali virus. Dan nanti kita akan coba bedakan proses parasitisme virus dan patogen tanaman lain. Pertama, sifat spesifik parasitisme virus pada tanaman. Virus juga kita kenal sebagai parasit molekuler. Kenapa? Karena dalam proses parasitismenya, virus mengambil molekul sederhana dari tanaman seperti asam amino, nukleotida, dan juga ATP atau energi untuk mensintesis virus itu sendiri. Kedua, virus juga kita sebut dia sebagai parasit energi, karena virus tidak dapat menghasilkan energi mandiri dari karbohidrat. Jadi kalau saudara belajar metabolisme karbohidrat, itu ada yang disebut dengan glikolisis dan juga siklus Krebs, itu tugasnya menghasilkan ATP yang diperlukan dalam reaksi-reaksi biologi yang ada dalam sel. Dan virus tidak punya organel yang bisa memetabolisme karbohidrat untuk menghasilkan ATP. Dan virus hanya mengambil ATP dari tanaman inang dan digunakan untuk mensintesis virus atau partikel virus berupa asam nukleat dan protein virus. Artinya bahwa infeksi virus akan mengurangi ketersediaan molekul sederhana, jadi yang dikurangi atau yang dihasilkan tanaman untuk keperluan virus, sehingga pertumbuhan tanaman akan menjadi terganggu. Nah, kalau kita lihat lebih detail tentang bagaimana perbedaan jamur, bakteri, nematoda, dan virus dalam parasitismenya pada tanaman inang. Nah, kita lihat sekarang dalam proses parasitisme patogen, dia akan membutuhkan protein, dia akan butuh juga asam nukleat dan karbohidrat, dan khusus virus dia akan menggunakan molekul sederhana, ya, asam amino, nukleotida, kemudian energi atau ATP. Nah, kalau kita lihat ketiga jamur ini, karena dia termasuk organisme seluler yang mempunyai organel atau peralatan untuk bisa memetabolisme protein, karbohidrat, asam nukleat, maka virus, bakteri, dan nematoda membutuhkan protein tanaman inang untuk dimetabolisme. Sementara virus, dia tidak mempunyai organel yang bisa memetabolisme protein
membentuk asam amino dan lain-lain untuk kebutuhan sel daripada patogen. Kemudian asam nukleat, jamur, bakteri, dan material membutuhkan itu dari tanaman, sedangkan virus tidak butuh. Kemudian makromolekul lainnya seperti karbohidrat, ini sumber energi untuk jamur, bakteri, dan nematoda. Kita belajar bahwa karbohidrat ini akan di metabolisme menghasilkan ATP, sedangkan virus dia tidak punya peralatan untuk bisa merubah karbohidrat menjadi energi. Karena yang berperan dalam karbohidrat salah satunya kalau untuk eukariot itu adalah mitokondria. Dan sebab itu virus tidak punya mitokondria sehingga dia tidak butuh. Kemudian khusus untuk molekul sederhana seperti asam amino dan nukleotida, jamur, bakteri, nematoda tidak butuh dalam bentuk molekul sederhana karena dia bisa sintesis asam amino dan nukleotida ini dari substrat ataupun makromolekul yang ada yang diambil dari tanaman kemudian diolah sendiri menggunakan sistem metabolisme yang ada dalam sel jamur, bakteri, dan nematoda membentuk energi. Sedangkan virus dia butuh molekul sederhana untuk sintesis asam nukleat. Kita tahu asam nukleat ini kan disusun menggunakan nukleotida dan virus mengambil nukleotida dari tanaman. Kemudian virus akan membentuk protein virus. Nah, kita tahu protein ini kan disusun oleh asam amino dan asam amino tanaman diambil oleh virus untuk membentuk protein virus. Kemudian ATP. Sudah saya katakan bahwa organisme seluler dia bisa membuat ATP sendiri dengan metabolisme karbohidrat. Jadi ada glikolisis, ada sikloskret, dan hasilnya adalah ATP. Sementara virus dia tidak punya mitokondria, tidak punya organel sel lainnya sehingga dia mengambil ATP yang sudah jadi yang terdapat dalam sel tanaman. Oleh sebab itu saya katakan bahwa virus juga parasit energi karena dia mengambil energi biologi berupa ATP dari sel inangnya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi parasitisme dari keempat patogen tanaman itu, jelas bahwa jamur, bakteri, dan nematoda ini sebenarnya parasit makromolekul. Karena kenapa dia membutuhkan makromolekul tadi secara umum protein, asam amino, dan karbohidrat, sementara virus tidak membutuhkan makromolekul, tapi justru dia membutuhkan molekul sederhana dalam bentuk asam amino dan nukleotida sehingga dia juga kita kenal dengan parasit molekuler. Nah, coba kita lihat reaksi tanaman terhadap infeksi virus. Kalau secara umum kita bisa klasifikasikan ada reaksi histologi. Jadi bagaimana sel tanaman merespon kepada infeksi virus. Itu bisa berbentuk hipersensitif. Kemudian sel tanaman juga akan dipengaruhi dalam proses sintesis asam nukleat dan protein tanaman. Dengan adanya virus, sisa asam nukleatnya terganggu, kemudian protein tanaman juga akan terganggu. Kemudian reaksi dalam bentuk morfologi dan komposisi sel. Nanti kalau kita lihat ternyata virus yang sel tanaman yang terinfeksi virus itu timbul benda baru atau komposisi baru yang namanya badan inklusi. Kemudian kalau perubahan morfologi dan komposisi ini lebih representasinya terjadi perubahan pada kloroplas. Kemudian keberadaan virus juga akan mempengaruhi fotosintesis tanaman. Jadi saudara tahu bahwa kita tahu bahwa fotosintesis ini adalah proses
utama yang dilakukan oleh tanaman untuk membentuk makromolekul seperti karbohidrat, asam amino, nukleotida dan sebagainya. Kemudian keberadaan virus atau infeksi virus juga akan menimbulkan terjadinya malformasi atau perubahan bentuk menjadi tidak normal ya. Daun, buah dan efek total dari infeksi virus itu tanaman menjadi kerdil. Nah, kalau kita mulai dengan reaksi histologi tanaman atau hipersensitif, virus adalah parasit obligat biotrofik yang hanya bisa berkembang dalam sel hidup. Sehingga reaksi hipersensitif adalah kematian sel pada situs infeksi yang akan mengakibatkan virus tidak bisa berkembang atau bereplikasi, tidak bisa menyebar ke sel tanaman yang lain, dan tidak bisa menyebar ke bagian-bagian tanaman lain. Hipersensitif adalah bentuk reaksi ketahanan tanaman terhadap virus yang dikendalikan oleh gen virulen pada virus dan gen ketahanan pada tanaman, atau dikenal juga dengan konsep gen untuk gen atau gen for gen konsep. Nah, sekarang kita lihat ini adalah tanaman ya yang terinfeksi virus. Nah, reaksi hipersensitif ini adalah reaksi ketahanan. Jadi ada, atau kita kenal juga reaksi ketahanan ini adalah reaksi inkompatibilitas. Jadi tidak inkompatibilitas antara hubungan virus dan tanaman. Dan itu salah satunya berupa hipersensitif. Kemudian ada reaksi suseptibilitas atau dalam bahasa sehari-hari rentan ya, itu compatible. Apa artinya? Bahwa compatible hubungan virus dengan tanaman. Jadi compatible ini akan menghasilkan sensitivitas. Jadi hipersensitif untuk ketahanan, sensitif sebenarnya itu untuk tanaman yang rentan atau susceptible terhadap virus. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dekat mekanisme molekuler virus dalam sel tanaman. Jadi secara skematis, kalau virus masuk ke sel tanaman, ini adalah serangga, artinya semua virus secara alamiah itu dia ditularkan, kalau tidak melalui benih, dia ditularkan oleh serangga. Nah, virus masuk ke dalam sel, maka respon sel ini nanti mungkin ini reaksi ketahanan ya, ada PTPS, ini nanti kita akan bicarakan pada induksi ketahanan. Nah, reaksi yang secara alamiah itu kita kenal dengan apoptosis. Apoptosis ini reaksi kematian sel. Dan dia bisa bersifat hipersensitif sebagai reaksi ketahanan. Karena tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa virus adalah parasit obligat intrasel. Kemudian ada reaksi apoptosis, ini sensitif atau ini reaksi susceptibilitas. Jadi untuk patogen-patogen yang parasit fakultatif atau saprofit fakultatif, bahwa kematian sel itu tidak menjadi reaksi ketahanan, tapi merupakan kerentanan terhadap. Kemudian ada reaksi autofagi, ini perlu tambahan saja bahwa autofagi ini adalah reaksi sel untuk menggunakan partikel-partikel yang sudah tidak terpakai untuk kebutuhan sel. Ini yang baru saja pada tahun 2021 mendapat hadiah Nobel. Ternyata autofagi ini pada manusia bisa kalau kita puasa. Nah,
Setelah 8 jam, maka sel-sel tubuh kita akan menggunakan sel-sel yang sudah mati untuk energi. Sehingga kita sebenarnya tambah sehat. Jadi dengan ini jadi salah satu efek berpuasa terhadap kesehatan itu adalah terjadinya autofagi pada sel manusia. Ini tambahan saja sebagai karena sudah ada autofagi ini. Autofagi ini tadi saya jelaskan bahwa ini adalah penggunaan sisa-sisa virus, penggunaan sisa-sisa sel yang sudah mati untuk nutrisi dari tanaman dan kalau manusia untuk manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi hipersensitif. Jadi hipersensitif ini kalau contoh potato virus X ya, ini pada kentang, kemudian gen A virulen, jadi gen virulen atau A virulen ini akan gen kode protein, kemudian gen R itu gen kercetanan pada kentang ini adalah R1. Dan ini akan terjadi lagi bahwa hubungan gen pada virus dan tanaman ini akan menimbulkan kalau dia kompatibel hubungan gennya akan menghasilkan hubungan tanaman dengan virus menjadi incompatible, artinya bahwa terjadi reaksi ketahanan. Coba diperhatikan pada gambar ini. Jadi gambar ini adalah gambar skematis hubungan gen-pogen konsep. Bahwa sebelah kiri ini bahwa semakin kompatibel tanaman dengan virus, maka semakin tinggi virulensinya. Dan ini adalah gambar hubungan reaksi incompatible. Jadi irisan incompatible tanaman, virus, dan tumbuhan menghasilkan hipersensitif. Interaksi A dan protein A virulen dengan protein PR ini mengakibatkan hubungan tanaman dan virus menjadi incompatible. Jadi walaupun gennya kompatibel, ya artinya dia bereaksi, tapi reaksi tanaman dengan virus menjadi incompatible, menghasilkan reaksi ketahanan dalam bentuk hipersensitif. Itu cara membaca dari proses gen-progen konsep itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat pengaruh infeksi virus terhadap sintesis DNA, RNA, dan protein, dan di sini tabel ini saya menggambarkan bahwa proses kompetisi antara tanaman dan virus. Jadi saya katakan bahwa virus, kalau kita sudah belajar pada kuliah sebelumnya bahwa virus akan memanfaatkan metabolisme tanaman inang untuk menghasilkan virus itu sendiri. Artinya terjadi kompetisi penggunaan metabolit tanaman untuk kebutuhan virus, sementara tanaman juga membutuhkan metabolit itu. Ini sebagai contoh dalam proses replikasi DNA atau sintesis DNA tanaman, dia butuh adenin, butuh timin, sitosin, guanin. Sementara virus juga butuh substrat yang sama, sehingga terjadi persaingan. Dan akibatnya apa? Terjadi penurunan sintesis genom tanaman. Genom ini adalah DNA tanaman. Demikian juga bahasa ini adenin, urasil, sitosin, guanin ini adalah nukleotida yang penyusun RNA, juga terjadi kompetisi. Artinya yang kalau tanaman itu tidak terserang virus, dia akan menggunakan 100% untuk kebutuhan replikasi RNA tanaman. Tapi dengan terinfeksi virus, dia akan berkompetisi. Demikian juga DNA polimerase, RNA polimerase, kemudian asam amino. Ini sangat jelas tadi bahwa virus membutuhkan asam amino untuk membuat protein tanaman. Protein virus, sementara tanaman juga membutuhkan
asam amino untuk membuat protein tanaman. Kemudian juga ada ribosom. Ribosa ini ada gula ya, kemudian ada deoksiribosa juga gula, kemudian ribosom dan ATP. Ini salah satu bukti atau kompetisi secara molekuler antara virus dengan tanaman pada tanaman yang terinfeksi virus. Nah, kalau kita lihat pengaruh infeksi virus terhadap morfologi dan komposisi sel, pertama terbentuknya badan inklusi. Badan inklusi ini adalah suatu yang baru pada tanaman yang terinfeksi virus. Jadi tanggap sitologi pada tanaman yang diinfeksi virus terbentuknya badan inklusi dalam sel. Dia adalah intercellular inclusion body dalam tanaman yang terinfeksi virus. Dan ini hanya pada tanaman terinfeksi virus. Pada tanaman yang tidak terinfeksi virus tidak ada. Ini pertama, ini sejarahnya ya, tahun 1903 Ivanovsky ini early virologis yang menemukan adanya badan inklusi yang pada sel tembakau yang terinfeksi virus tobacco mosaic virus. Kemudian badan inklusi itu ada yang berbentuk kristal, ada yang tak berbentuk. Tak berbentuk ini kan tidak bisa didefinisikan bentuk, atau juga dalam bahasa Inggrisnya disebut exbodies. Kemudian ada yang membentuk struktur yang berbentuk cakra atau lingkar ya, atau pinwheel. Nanti kita lihat dalam slide selanjutnya. Dan ini adalah bentuk badan inklusi. Jadi kalau kita badan inklusi berbentuk cakra, ini Phototopirus way ya. Ini ada bentuk melingkar, ini adalah salah satu badan inklusi yang terbentuk pada tanaman tembakau yang terproduksi oleh Phototopirus way. Iya. Kemudian tempe ini berbentuk kristal ya, yang itu pada badan tempe pada tanaman cabai ini adalah berbentuk bulat ya. Kemudian badan inklusi tembakau Rhizopus pada tanaman tembakau. Ini kira-kira dalam sel ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Ini adalah komposisi baru pada tanaman yang terinfeksi virus. Nah, kalau kita lihat lebih jauh pengaruh infeksi virus terhadap morfologi komposisi sel, dan secara representasinya adalah perubahan morfologi dan komposisi kloroplas. Dan ini adalah, kalau saudara lihat, ini adalah daun. Kalau daun kita tanya warna hijaunya itu adalah terdapat klorofil dan kloroplas. Jadi ini adalah bentuk kloroplas yang ada dalam sel tanaman, dan fungsi utamanya adalah fotosintesis. Jadi bagaimana dia mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat, dan karbohidrat itu akan dimetabolisme lagi dalam bentuk senyawa-senyawa organik lainnya seperti asam nukleat, asam amino, dan sebagainya. Kalau ini lebih detail tentang struktur kloroplas ya, jadi ada kloroplas ini secara garis besar dia mempunyai membran luar, membran dalam, kemudian stroma, ada tilakoid, ada lumen, ada grana atau granum. Ya, ini akan berperan dalam proses fotosintesis. Barangkali dalam fisiologi tanaman, saudara sudah dijelaskan lebih detail bagaimana proses fotosintesis patosistem 1 dan patosistem 2. Saya kira nanti saudara kembali belajar fotosintesis, karena saya katakan bahwa ilmu penyakit tumbuhan ini adalah fisiologi plus. Jadinya bagi orang yang menguasai fisiologi, dia akan lebih mudah belajar ilmu penyakit tanaman. Nah, ini adalah beberapa perubahan komposisi morfologi atau struktur kloroplas
dan komposisi kloroplas pada tanaman terinfeksi virus. Dan kalau yang pertama ini seperti gambar sebelumnya ini adalah ya normal ya, ini normal dari bentuk oval dan juga tilakoidnya, granumnya, membrannya masih normal. Dan kalau kita lihat B, B ini adalah terjadi penggumpalan. Jadi dalam ini jadi kloroplas yang harusnya terpisah-pisah, kemudian terjadi penggumpalan karena terjadi infeksi virus. Dan kalau kita lihat C, itu terjadi pembengkakan. Jadi C tadinya oval sekarang menjadi bulat. Dan ini juga salah satu pengaruh terhadap infeksi virus. Dan kalau kita lihat D, D ini adalah kloroplas bentuk ini dia bentuk struktur yang bentuknya seperti ini. Jadi ada seperti cabang gitu ya. Atau nama saya kira extrusion gitu. Kemudian kalau kita lihat E ini terjadi berbentuk amuba. Jadi perubahannya yang darinya oval menjadi amuba dan juga ada struktur stromul yang berbentuk mengecil ya, jadi seperti cabang. Kalau kita lihat kloroplas with stromul, jadi ini stromul ini panjang ini stromul dan ini bayangkan di perubahan dari oval menjadi seperti ini. Kalau kita lihat G, kloroplas, jadi terjadi perubahan membran. Jadi ada apa disebut di sini adalah terjadi perubahan yang tidak biasa pada membran. Disebut ini ada yang broken ya, ada bocor, kemudian impagination ini berlubang gitu ya. Sini banyak sekali perubahan-perubahan kloroplas pada tanaman yang terinfeksi virus. Dan kalau kita lihat H, jadi ini terjadi bentuk-bentuk yang isi yang tidak ini, maksudnya terjadi benda-benda baru yang ada dalam ini, jadi yang tidak normal. Jadi terjadi struktur yang tidak normal atau terjadi perubahan komposisi daripada itu. Kemudian grana, jadi I ini grana lepas masuk ke sitoplasma. Jadi tadinya berada dalam kloroplas, dia akan terlepas mungkin karena bocornya membran dalam sitoplasma. Ini pada J ini adalah terjadi perubahan komposisi dan terbentuk benda-benda baru yang terdapat dalam kloroplas dan belum diketahui itu masuk sejenis badan inklusi apa tidak, barangkali ini belum diverifikasi secara detail. Nah, ini kalau kita lihat kerusakan kloroplas ini akan menimbulkan gejala klorosis ya pada daun, ini menguning. Dan apa artinya bahwa kloroplas itu sebagai organel yang bertugas untuk fotosintesis, dia akan terjadi kerusakan sehingga secara langsung akan menurunkan efisiensi dari fotosintesis itu sendiri. Nah, kalau kita lebih lanjut, lebih detail tentang pengaruh infeksi virus terhadap fotosintesis tanaman. Jadi, infeksi virus berpengaruh pada berkurangnya laju fotosintesis. Saya kira logis karena tadi terjadi kerusakan struktur morfologi dan komposisi kloroplas yang sebagai organel yang bertugas untuk berfotosintesis. Kemudian penurunan fotosintesis sebagai akibat terjadi malformasi kloroplas dan berkurangnya klorofil. Nah, klorofil ini adalah zat hijau daun yang terdapat dalam kloroplas yang bertugas tadi untuk fotosintesis. Nah, kalau kita lihat ini adalah proses fotosintesis. Ini adalah ada siklus Calvin yang ini, jadi ini adalah
organel dalam kloroplas itu lumen, tilakoid, stroma, dan ini dia akan bertugas menangkap cahaya. Kemudian ada yang adanya H2O, dia akan berfotosintesis. Kemudian sitoskopin ini akan membuat NADP, dan ADP ini akan ADPH, dan ATP akan memberi energi terhadap kloroplas untuk membentuk glukosa. Dan ini adalah produk akhir dari fotosintesis adalah glukosa dan O2. Jadi O2 yang dilepaskan ke udara, kemudian glukosa ini akan di metabolisme lebih lanjut dalam tanaman untuk menghasilkan produk-produk lain seperti asam amino, asam nukleat, dan sebagainya. Nah, coba perhatikan bahwa metode tanaman terinfeksi virus akan mengutamakan sintesis partikel virus. Ini ada gambar ini. Jadi ini adalah siklus fotosintesis, siklus Calvin. Kemudian dia akan jadi tanaman yang terinfeksi virus akan lebih meningkat ke arah sintesis protein. Kita tahu sintesis asam amino. Kita tahu bahwa asam amino ini adalah bagian utama dalam sintesis protein virus. Nah, kalau gambar sebelahnya ini adalah salah satu contoh virus. Ini ada BSMP, ini Barley Stripe Virus, ya. Pada tanaman normal, pertumbuhan akan optimum. Kenapa? Tidak, artinya kebutuhan tanaman akan diproduksi dari proses fotosintesis akan membentuk pertumbuhan. Pada tanaman yang terinfeksi virus, akan bereproduksi virus menggunakan metabolit tanaman. Jadi terjadi peningkatan replikasi BSMP pada sel yang tidak. Artinya bahwa sintesis virus yang partikel utamanya adalah asam nukleat dan protein, dan semua bahan untuk mensintesis asam nukleat dan protein virus itu akan diambil dari tanaman. Nah, inilah representasi jadi pengaruh infeksi virus pada tanaman. Jadi sintesis karbohidrat akan menurun pada saat tanaman terinfeksi virus karena pengaruh perubahan struktur dan komposisi kloroplas. Nah, sebelah kanan kalau kita lihat siklus ini, jadi tanaman yang akan terinfeksi virus, maka terjadi perubahan atau kerusakan kloroplas, kemudian terjadi penurunan klorofilnya, zat hijau daunnya, kemudian akan menghasilkan gejala ya klorosis. Sama, jadi klorosis dengan juga ini. Dan dalam klorosis kekurangan itu efisiensi kloroplas menjadi rendah, sehingga akan mempengaruhi penurunan patosistem 1 dan patosistem 2. Artinya apa? Bahwa fotosintesis laju fotosintesis akan menurun, dan tanaman menjadi susceptible sebagai tanaman ini kalau dia terserang virus, maka tanaman itu akan dipaksa virus untuk sintesis virus. Jadi tanaman yang mensintesis asam nukleat virus dan protein virus itu adalah tanaman inang. Jadi sekali tanaman terinfeksi virus, maka tanaman itu menjadi pabrik untuk memproduksi virus. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat pengaruh infeksi virus terhadap pertumbuhan tanaman, jadi terjadi malformasi daun. Jadi daun di samping dia berubah bentuk dan juga terjadi warna yang tidak normal. Jadi ini kalau pertama ini ada klorosis, nanti dalam
mempelajari gejala penyakit virus, saudara akan dijelaskan oleh dosen yang ini klasifikasinya apa, disebut hipoplasia atau hiperplasia atau nekrosis nanti dalam simptomatologi penyakit virus, saudara akan lebih detail lebih ini. Saat ini kita ingin menunjukkan bahwa virus akan menjadi merubah atau memproduksi daun dalam bentuk dan juga warna dari daun itu. Ini terakhir ini yang gambar yang ini salah satu gambar ini adalah tomat yang terinfeksi tomato mosaic virus. Nah, kelihatan bahwa terjadi gejala mosaik, kemudian daun tanaman tomat itu juga menjadi tidak normal. Nah, ini adalah buah pengaruh infeksi virus terhadap memproduksi buah. Jadi kalau saudara lihat ini pertama ini adalah mentimun yang terinfeksi Cucumbers mosaic virus, kemudian paprika yang terinfeksi Cucumbers mosaic virus. Nah ini adalah buah paprika dan cabai yang terinfeksi virus yang terjadi perubahan-perubahan yang tidak normal. Kemudian ini adalah tomat yang terinfeksi tomato spotted virus, juga terjadi perubahan warna dan juga bentuk dari buah tomat yang terinfeksi virus itu. Nah, ini adalah pengaruh infeksi virus terhadap pertumbuhan tanaman. Ini gambar A, ini adalah Grassistan virus. Ini pada tanaman padi yang terinfeksi Grassistan virus, dan ini pertumbuhannya tidak normal dan 100% tidak menghasilkan. Kemudian gambar B adalah Bacillotopirus, artinya kerdil pada pisang. Penyakit ini baru di Indonesia, berasal dari Australia, dan sekarang hampir seluruh tanaman pisang di Indonesia sudah mengalami. Dan ini salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh industri atau perkebunan pisang, karena dia dengan mudah tersebar pertama melalui vektor serangga. Dan ini adalah maize streak virus. Ini adalah gejala bergaris klorosis yang disebabkan oleh virus pada tanaman jagung. Dan gambar D ini adalah tembakau yang terinfeksi tobacco mosaic virus dengan umur yang sama. Terlihat perbedaan pertumbuhannya yang sangat nyata. Dan ini yang sudah terinfeksi virus sejak dini ini 100% tidak menghasilkan, tidak memproduksi tembakau yang kita inginkan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti, dan saya berharap saudara di samping itu kuliah juga mempelajari referensi prevensi yang berhubungan dengan reaksi tanaman terhadap virus tumbuhan.